wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah Parinduri. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran. Kali ini, saya akan mempraktekkan di kelas 7 SMP Harapan Utama Batam, materi interaksi sosial. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara, tanah. Nah, ternyata
juga melakukan interaksi dengan sesama manusia. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi coba ya tadi pagi siapa yang berpamitan dengan orang tuanya pergi ke sekolah? Oke, hampir semua. Ada yang tidak berpamitan? Oke, kemudian ada yang menyalam orang tuanya nggak? Dari pagi saja kamu sudah berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Contohnya dengan orang tua kamu. Nah, jadi hari ini apa sih tujuan pembelajaran kita? Frans, silakan Frans. Baca yang keras, Nak. Pertama, saya dapat menjelaskan definisi interaksi sosial dengan benar. Kedua, saya dapat menguraikan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Tiga, saya dapat menganalisis ciri-ciri interaksi sosial dengan tepat. Keempat, saya dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan benar. Oke, baik. Terima kasih Frans ya. Jadi hanya untuk hari ini pembelajarannya ya kita menggunakan model pembelajaran based learning, ya problem based learning, di mana nanti setelah Miss memaparkan materi, kalian akan Miss hadapkan kepada suatu masalah. Kemudian kalian akan berdiskusi. Nah, diskusi itu kelompok, nanti akan Miss bagi kelompoknya. Ya. Kemudian di dalam pembelajaran hari ini Miss juga akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi sikap akan Miss nilai selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, kemudian sikap ketika berdiskusi, apakah ada kerjasamanya? Nanti pertama. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Miss akan memberikan 10 soal pilihan ganda melalui Google Classroom, ya Google Form. Kemudian kalian akan menjawab. Miss akan lihat siapa nih yang fokus benar-benar memperhatikan pembelajaran. Ya, kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu saat mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelum itu Miss akan memberikan dulu pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai materi ini. Silakan anak kami coba ambil dulu handphonenya, ya huruf kecil semua. Silakan. Kemudian kerjakan ada soalnya Miss ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Pakai nanti tanya sama apa? Sama teman-teman. Nggak tinggal kelas. Tesnya sudah ya. Nanti Miss akan cek ya bagaimana nilai kalian di awal pembelajaran ini nanti kelar. Nah, ada 3 gambar nih. Coba siapa yang mau ngasih pendapat tentang gambar yang ada di layar? Angkat tangan. Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Silakan angkat tangan dulu sebelum bicara. Silakan. Oke, kita mulai dari yang belakang. Gambar 1 sedang melakukan kegiatan interaksi sosial. Gambar 1 melakukan kegiatan interaksi sosial. Oke, misalkan dulu ya pendapatnya. Kemudian selanjutnya. Gambar kedua sedang bermain. Sedang bermain. Bermain apa tuh di sana? Main sepak bola. Nah, gambar 3 siapa yang mau ngasih? Oke, Dimas. Gambar 3 merupakan seorang guru yang sedang menjelaskan sebuah materi kepada muridnya. Oke. Nah, dalam ini kita bisa mendefinisikan pengertian dari interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial dapat diartikan adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Berarti yang gambar pertama tadi ya kan? Kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Paham pengertiannya? Nah, oke. Jadi itulah definisi dari interaksi sosial. Jadi nah, di sini poin utamanya adalah adanya hubungan timbal balik. Kita lihat di bagian yang kedua. Materi selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, yang pertama syaratnya harus ada kontaknya. Ada komunikasinya. Kita sosial itu terbagi 2, secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung melalui perantara adanya komunikasi. Jadi komunikasi ini ya Naya diartikan kegiatan penyampaian pesan dari seseorang tadi yang secara langsung maupun tidak langsung. Oke?
satu orang. Yang kedua berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga tadi terjadi komunikasi, penyampaian pesan-pesan. Syarat yang keempat harus ada tujuannya. Mempelajari bentuk-bentuk interaksi. Ada dua, yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Yang asosiatif ini kamu melakukan interaksi tetapi mengarah kepada persatuan. Jadi kamu berkomunikasi justru nanti mempererat persatuan. Sedangkan disosiatif kebalikannya. Kamu melakukan interaksi tetapi justru malah mengarah kepada perpecahan. Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ya, yang disosiatif. Nah, coba kamu lihat dulu. Siapa yang pernah melakukan bentuk interaksi? Yang pertama persaingan. Yang kedua kontravensi. Ya, kontravensi ini ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebenaran lain. Oke, yang ketiga adalah usaha individu, pertentangan atau konflik ya, untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang. Kami akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Nanti mohon coba kita posisikan tempat duduknya sesuai kelompoknya. Dilihat dulu di layar ya kelompok yang sudah bagikan. 1. Ensan, Farah, Grammy, Jason, Linda. Silakan duduk di sini dulu. Silakan diposisikan, lihat kelompoknya. Kelompok 3 dulu disebutkan dari kontravan. Oke, kelompok 3 silakan sini. Kelompok 2 berada di belakang. Bukan. Nah, gitu ya. Silakan. Jangan kelompok 4, jangan. Dari kelompok 4. Tolong diamati dengan baik ya. Warga merekam aksi tak tertib di dua kelompok pelajar di dua Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui pelajar dari SMK YTK dan SMK YKS Purwakarta ini saling pegang dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bidang kayu. Tawuran ini terjadi di sekolah pada Senin sore. Warga yang kesal membubarkan tawuran ini. Dalam peristiwa ini sejumlah pelajar terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Oke, sudah ya. Dilihat tadi kira-kira kasusnya ya. Tayangan video yang kalian tonton bentuk interaksi apa? Apa? Disosiatif antar kelompok ya. Terlihat apa disosiatif tadi apa? Mengarah kepada menimbulkan masalah. Nah, masalahnya apa di sini? Coba satu orang, silakan lah. Melibatkan tawuran. Apa lagi, Frans? Silakan, Frans. Pertengkaran. Ada lagi? Baik, silakan. Perselisihan. Ada lagi? Nah, apa sih ya yang menyebabkan hal ini terjadi? Kemudian bagaimana upaya mencegahnya dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi masalah ini kalian diskusikan ke dalam kelompok kalian masing-masing. Pemecahan masalahnya di sini Miss akan membagikan LKPD. Ya, di dalam LKPD ini kalian jawab sesuai dengan tayangan video tadi. Kemudian kalian diskusikan. Setelah itu hasil diskusinya nanti satu persatu anak-anak Miss maju ke depan kelas untuk mempresentasikannya. Bisa? Oke, baik nih. Miss akan membagikan LKPD-nya.
kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3 sama sekali. Nah, silakan. Ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, perwakilannya silakan ambil dulu. Oke, di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan ini APD-nya kalian diskusikan. Kemudian ini untuk kelompok 4. Oke. Baik, silakan berdiskusi. Teman-teman masalahnya silakan didiskusikan diskusinya yang aktif. Karena selama proses diskusi Miss akan mengambil nilai juga. Ya, ingat di awal tadi Miss bilang selama proses diskusi Miss akan ambil nilai. Selamat bekerja. Jawabannya apa ya? Cemburu sosial itu apa? Jadinya tawuran. Tidak mau kalah, berarti dia nggak mau kalah sama yang lain. Arogan. Tadi kan permasalahannya adalah tawuran pelajar, ya kan? Seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Menurut kalian siapa? Apakah siswanya sendiri atau ada peran orang tua atau bahkan mungkin pemerintah? Nah, boleh siapa aja menurut kalian? Oke, silakan didiskusikan. Nah, ini bagaimana? Ada kesulitan di sini? Bisa ya didiskusikan dengan aktif. Ini Miss nilai juga siapa yang aktif, siapa yang tidak. Oke, silakan. Nah, untuk kelompok ini bagaimana nak? Bisa? Nah, silakan dijawab sesuai hasil diskusinya ya. 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 Boleh semuanya, boleh singkat aja. Oke, bagaimana dengan kelompok kalian, kelompok 3? Ada masalah? Tidak. Nah, oke, silakan dikerjakan.
kenakalan biasa. Akan tetapi, jika hal tersebut dibiarkan, bisa berujung pada kejahatan kriminal. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilbert. Bagaimana cara mencegah pertikaian atau tawuran antar remaja? Mengambil atau melaporkan ke pihak berwajib untuk menyelesaikan permasalahan. Pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Bupati. Siapa yang bertanggung jawab atas maraknya aksi tawuran pelajar? Jelaskan. Siswa karena mereka sendiri yang menyebabkan permasalahan yang menimbulkan adanya korban jiwa. Begitu. Baik, itulah diskusi dari kelompok 2. Maaf jika ada salah kata yang kami sebutkan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, apa yang menyebabkan terjadinya tawuran antar remaja? Adanya permusuhan menakun, adanya barisan siswa, dan kecerdasan emosi. Baik, itu diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Silakan. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mencegah pertikaian atau tawuran antar remaja? Memperbanyak silaturahmi, adanya delegasi-delegasi yang kuat, mediasi, memperluas pengetahuan dalam konteks agama. Sekian, terima kasih dari kami. Sekian, terima kasih diskusi. Tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak Miss, kalian sudah mendiskusikan dan memaparkan permasalahan yang terjadi, yaitu tawuran pelajar. Nah, Miss sangat mengapresiasi untuk semua kelompok. Kita beri aplaus dulu semuanya untuk permasalahannya. Baik, jadi kesimpulannya ya, bahwa yang pertama tadi yang menyebabkan adalah karena adanya kenakalan dari remaja itu sendiri, ya kan? Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kemudian kurangnya kedisiplinan atau tindak tegas terhadap pelajar yang melakukan tindak tawuran. Kemudian yang menjadi akibatnya tentu saja meresahkan masyarakat karena membuat kegaduhan tadi, yang proses disosiatif, perpecahan, ya, dan pihak yang bertanggung jawab dari siapa, nak? Orang tua, ya, guru juga berperan, dan juga peran dari polisi tadi bertindak tegas. Nah, itulah kesimpulan kita dalam pemecahan masalah hari ini. Oke, lebih detailnya lagi Miss mengetahui pemahaman kalian, silakan ambil handphonenya. Miss akan memberikan post test. Silakan diambil handphonenya, ya. Bitly, coba diambil lagi handphonenya, alamatnya berbeda dengan yang tadi ya. Bitly, saya suka IPS, huruf kecil semua. Oke, silakan. Saya suka IPS. Silakan anak-anak Miss kerjakan post testnya. Kalau ini kerjakan sendiri, ya.
sudah menyelesaikan post testnya, nanti hasilnya Miss akan email langsung ya, karena kalian mengerjakannya di Google Form, nanti diberikan nilainya langsung. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mau akhiri, tapi sebelum itu Miss mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba Miss tanya, bagaimana sih yang menyenangkan? Yang pas mempresentasikan tentang kejadian tawuran. Oke, bagian waktu mempresentasikan. Bagian mana lagi ya, silakan. Oh, waktu diskusi. Ada lagi nggak? Bagian mana? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini sudah paham anak-anak Miss? Ya. Jadi disimpulkan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian harus ada respon. Kemudian pelakunya lebih dari satu, ya kan? Kemudian ketika berinteraksi tentu ada yang mengarah kepada persatuan dan juga yang ada mengarah kepada perpecahan. Nah, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum Miss akhiri, anak-anak Miss ingatkan untuk di rumah mempelajari materi kita berikutnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Dibaca bukunya di rumah ya, supaya nanti waktu belajar Miss jelaskan sudah paham. Oke, kita akhiri untuk hari ini. Sebelum itu dengan doa dulu. Dimas, silakan pimpin dari sana saja berdiri. Sebelum kita menutup dari pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Miss, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak Miss dapat menjadi anak-anak yang sukses kelak di masa yang akan datang. Ya, belajar yang rajin. Miss akhiri pertemuan